Amin, amin. Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Baik, Bapa, baik, Kau selalu baik padaku, apa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, apa ku cintakan. Bapa, amin. Terima kasih. Baik, ya Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu padaku. Bapa, ku cintakan. Aku
menyembahmu, ku nyanyi. Haleluya, apa ku ciptakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, apa ku ciptakan. Aku memujimu, aku menyembahmu. Haleluya, apa ku ciptakan. Ku tes aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, apa ku ciptakan. Apa ku ciptakan, apa ku ciptakan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu yang Amin. menyatakan bagi kami. Ya, Hingga sampai hari ini kami ada karena kasih-Mu. amin. Lalu sebentar kami akan sama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ialah setiap kami boleh terbuka hati dan pikiran kami, biar kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu itu Tuhan yang menciptakan seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini ya Tuhan. Kami percaya biarlah Roh Kudus menolong, menguatkan, mampukan mengajar kami sehingga setiap pewahyuan Kau berikan itu boleh menjadi rema dan menjadi Tuhan Yesus kekuatan untuk kami melangkah. Terima kasih Tuhan karena masa depan sungguh ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan buat Bapak Daniel yang akan memimpin pada saat pergak ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terus Kau pakai jadi berkat sehat dan kuat ketika juga kami yang sudah bergabung dari manapun, dari dalam maupun luar negeri, semua sama-sama kami belajar. Terima kasih ya Tuhan, di doa kami Engkau Tuhan yang sanggup menjawab doa kami dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang sanggup menjawab doa kami lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami doakan. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Amin. Persilahkan Pak Benny. Lanjut. Ya, makasih Pak Jer. Koden, Ya, kita seperti biasa ya Koden, karena saya lihat nanti siang Koden ada jadwal. ya, tapi ya kan jam 1:04, jam 1:10 kan sudah selesai. Ya toh, kan biasa kita jam 11 lewat sudah selesai. Oh, oke. Kecuali yang masih ngobrol-ngobrol itu yang bikin lama. Ya. Iya, jadi nggak ada masalah. Ya toh, siapa yang suka ngobrol-ngobrol itu? Oh, lebih baik. Koden tahu sendiri lah. Ini Koden matikan dulu videonya ya. Kok rasanya berat? Boleh.
Iya. Ya, Koden. Ya. Baik. Ya. Oke, silakan. Ya. Lanjut. Terus lanjut. Shalom, selamat bertemu kembali dalam hadirat Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar bagaimana memindahkan firman Tuhan yang ada di Alkitab itu pindah ke hidup kita. Ya, saya ulangi, bagaimana cara kita akan belajar hari ini. Bagaimana cara kita bisa memindahkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu pindah ke hidup kita. Maka itu Paulus pernah menulis, supaya kita yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang percaya, itu menjadi Alkitab yang terbuka, suratan yang terbuka. Itu artinya orang itu tidak perlu menemukan firman Tuhan di buku yang namanya Alkitab, tetapi setiap orang yang berjumpa saudara dan berjumpa saya, mereka dengan sendirinya sudah bisa membaca firman itu. Nah, saya harap mengerti konsep ini. Ya, maka itu kekristenan beda dengan agama-agama yang lain. Maaf, hampir semua agama di dunia itu begitu menghormati buku, ya, kitab suci mereka. Oh, cukup banyak agama di dunia seperti itu. Bahkan tidak sedikit di antara agama-agama di dunia, mereka menganggap buku itu punya kuasa, punya otoritas. Bahkan hampir semua agama di dunia minta supaya umatnya menghafalkan. Bahkan hafal sampai mati. Titik komanya harus jelas. Puji Tuhan, Papa kita di surga tidak minta itu. Nah, yang Papa minta bukan menghafalkan, ya, bukan rajin membaca, tapi merenungkan. Nah, kata merenungkan ini artinya luar biasa. Kata merenungkan itu artinya memama biak. Jadi firman yang masuk ke hidup kita, kita renungkan, kita makan, kunyah, telan. Setelah sampai lambung kita keluarkan lagi. Ya, setelah kita keluarkan, kunyah lagi. Setelah dikunyah, ditelan lagi. Setelah ditelan sampai lambung, dikeluarkan lagi. Dikunyah lagi, masukkan lagi ke lambung. Dan seterusnya. Nah, dengan sendirinya, firman yang dikunyah berulang-ulang, ditelan berulang-ulang, dikunyah lagi, maka firman itu otomatis jadi daging. Jadi tubuh kita. Maka itu tidak ada agama di dunia yang minta kepada umatnya selain Bapa kita di surga dalam nama Tuhan Yesus untuk merenungkan firman. Artinya makan, dikunyah, ditelan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi, dan seterusnya. Itu arti kata merenung di dalam bahasa Ibrani, yaitu memama biak. Wah, luar biasa. Maka itu saudara, dari pelajaran ini kita akan sampai kepada sebuah fakta, bahwa kalau ada orang-orang di luar kita yang ingin tahu apa firman Tuhan itu, maka kita tidak boleh menyodorkan Alkitab kepada mereka. Maka saudara dan saya harus bisa mereka baca sebagai Alkitab yang sudah pindah ke hidup kita. Saya nggak tahu bagaimana cara saudara mencerna dan menerjemahkan. Kok bisa
bisa Alkitab bisa dibaca lewat hidup kita? Bisa. Karena memang Tuhan ingin. Ya, saya ulangi, memang Tuhan ingin saudara dan saya menjadi firman yang terbuka dan semua orang bisa membacanya. Nah, terus bagaimana caranya? Nggak susah. Tidak ada perintah harus doa puasa sekian hari kali berapa waktu. Tidak ada perintah untuk Alkitab taruh di dekat kepala kita waktu kita tidur. Tidak ada perintah untuk kita menghafalkan. Tidak. Perintahnya cuma satu. Renungkan. Itu artinya saudara dan saya sedang menghidupi firman itu. Karena direnungkan, dimakan, dikunyah, ditelan, sampai lambung keluarkan lagi. Terus begitu saudara. Sampai rumput itu, sapi ya, menjadi air susu yang bisa memberi hidup pada banyak bayi. Ini luar biasa. Maka itu, kekristenan itu bukan agama yang hanya membuat orang itu sibuk melakukan ritual keagamaan. Kekristenan bukan agama sehingga Tuhan hanya sibuk melihat kita, menilai kita waktu di ibadah. Tidak. Kekristenan itu adalah sebuah kehidupan antara Tuhan dengan umat manusia. Tolong dicatat. Antara Tuhan dengan umat manusia. Itu kekristenan. Maka itu bisa kelihatan di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Jadi titik berat Tuhan dalam menilai hidup kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka yang Papa nilai adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah firman itu nyata lewat hidup kita? Bukan dipaksa untuk melakukan. Bukan saudara. Itu otomatis ya akan jadi dalam hidup kita. Kalau tiap hari pikiran kita diisi dengan firman itu, maka ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Nah saudara, maka itu kalau saudara melihat orang melakukan apa saja, baik yang baik maupun yang jahat, dan begitu hebat cara melakukannya, pintar sampai ahli, ya, itu karena apa yang mereka ngerti itu mereka hidupi. Maka itu mereka bisa melakukan semua itu dengan otomatis karena mereka menghidupi. Maaf, termasuk para teroris sampai bisa begitu beraninya. Termasuk para pendemo yang barusan ini ribut di Indonesia. Karena pikiran mereka sudah dirasuki dengan doktrin, dengan pengajaran itu. Dan begitu merasuknya, maka semua sikap hidup, gelagat hidup, ya kata-kata, tindakan, langsung kita tahu siapa yang mereka ikuti. Ngerti nggak maksud ini saudara? Maka itu kita bisa melihat jelas mereka dalam hidup sehari-hari apa saja. Maaf, tidak menunjuk 1-2 kelompok. Siapa saja yang bisa menghidupi sesuatu sampai begitu ahli. Karena yang mereka percayai
yang mereka pelajari sudah menjadi daging, sudah menjadi bagian hidup kita. Nah, saya harap dengan contoh-contoh ini, saudara tidak ada yang berkata, sulit buat saya untuk bisa memindahkan firman di dalam buku Alkitab ke dalam hidup kita. Saudara tidak boleh berkata itu sulit. Tidak. Sebab contoh-contoh negatif, contoh-contoh jelek sudah kita lihat tiap hari. Kok bisa ada orang melakukan seperti itu? Hebat sekali dia bisa buat seperti itu. Wih, kok bisa seperti itu ya? Nah, kalau saudara sedang mengagumi seseorang atau satu kelompok karena mereka atau dia melakukan sesuatu yang saudara rasakan sulit buat saudara, tapi kok tidak sulit buat orang itu atau buat, jawabannya di sini. Sebab semua orang yang bisa melakukan sesuatu sampai sehebat itu karena yang mereka percayai. Ya, saya ulangi, karena yang mereka percayai itu mereka hidupi, dan yang mereka dengar, yang mereka lihat itu mereka paksakan untuk mereka lakukan di hidup mereka. Maka itu saya beri contoh yang jelek ini dulu, supaya saudara tahu bagaimana mudahnya ya memindahkan firman di dalam Alkitab menjadi firman di hidup kita dengan cara melihat orang-orang tertentu yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka, ya saya ulangi, bagaimana mereka bisa melakukan seperti itu. Kita aja sampai heran. Nah, itulah bukti bahwa untuk memindahkan firman di dalam Alkitab, pindah ke hidup kita, sampai cara berpikir kita, sampai cara kita mendengar sesuatu masalah, suara, sampai kita melihat sesuatu dengan mata kita. Bagaimana kita memikirkan, mendengar, melihat, mengatakan sesuatu, merasakan sesuatu, sampai kita melakukan sesuatu. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Ya karena kita mempercayai yang kita dengar, yang kita baca, yang kita ucapkan, lalu masuk ke pikiran kita, jadi perasaan kita, dan jadi tindakan kita sehari-hari. Betul, ada yang komentar, benar sekali, amin. Apa yang kita percaya itu yang kita hidupi. Nah, maka itu biarlah firman-Mu menjadi dagingku, ya Papa. Ini komentar dari Facebook. Ayo. Nah, selama ini sedikit sekali, mungkin maafkan saya, hampir gak ada gereja yang mengajarkan konsep ini. Sebab rata-rata kita hanya sibuk menekankan aktivitas pelayanan. Rajin ke gereja, ikut doa pagi, ikut doa malam, ikut FA, ikut kul, ikut macam-macam lah istilahnya. Cuma disuruh aktif, sibuk. Tapi tidak menekankan bagaimana firman itu kita hidupi. Ngerti nggak sekarang, saudara? Maka itu penting sekali dalam hidup kita ini melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Mengerti ya? Maka itu ayo mulai hari ini
dalam hidup kita, masing-masing anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, ya, menjadi firman yang hidup atas kehidupan kita. Wah, keren sekali. Kalau dalam kehidupan kita, firman itu nyata, firman itu bisa dibaca oleh semua orang. Maka kesimpulan sederhana, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, dengar ya, bagaimana itu bisa terjadi? Supaya firman itu hidup di hidup kita, jadikan firman itu makanan. Ya, karena semua yang kita makan itu kan menjadi daging dalam hidup kita. Jadikan itu makanan. Kalau kita menganggap firman itu makanan, ya sudah. Maka itu di dalam perjanjian lama, Ulangan 8, lalu dikutip lagi oleh Tuhan Yesus waktu dia dicobai dengan si itu. Tuhan Yesus kan berkata, manusia nggak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan Tuhan. Ya. Kalau putus-putus dia bisa pindah ke Facebook, ya. Ya, pelan-pelan memang sabar jaringannya ini. Tapi semuanya pasti ditolong Tuhan Jeff. Ini anak saya dari Semarang, IG-nya putus-putus. Nah, firman itu ternyata makanan. Maka kalau kita makan, apa saja yang kita makan, maaf, racun pun yang kita makan. Junk food, ngerti kata junk food istilah Amerika? Makanan-makanan tidak sehat, tapi justru yang tidak sehat itu kenapa kok rasanya enak semua? Apa saja yang kita makan itu pasti menjadi hidup kita. Saya ulangi lagi, apa saja yang kita makan itu pasti jadi hidup kita, menjadi daging kita. Nah, masalahnya sekarang pencernaan kita tidak bisa memilih, ya. Kita ini harus mencerna yang sehat saja. Nah, itu tidak bisa. Nah, saudara, kalau kita makan yang salah, dengar ya. Kalau kita makan yang salah, maka yang kita cerna ya yang salah itu. Termasuk kalau kita makan yang racun, ya otomatis racun itu yang kita cerna. Maka itu kita harus berhati-hati supaya kita tidak salah dalam makan apa saja, ya, supaya kita jadi sehat. Oh, puji Tuhan. Nah, saya sering memberi ilustrasi. Pencernaan kita itu hebat. Contoh, orang makan durian, ya. Tidak ada orang yang makan durian, ya. Saya ulangi, tidak ada orang yang makan durian itu bisa berbohong bahwa dia tidak makan. Kenapa? Kalau makan durian nggak bisa bohong, karena aroma durian itu otomatis keluar dari hidup kita. Bahkan kalau ada orang ingin gak ketahuan selama makan durian, ini cuma istilah saya, dia gosok gigi, dia kumur, pakai obat kumur, apa mulut apa saja yang setajam apa baunya. Saudara percaya bahwa durian itu, aroma durian itu tetap akan keluar
lewat hidup kita. Nah, itulah fakta pencernaan kita diciptakan seperti itu. Nah, ada penyakit. Saya nggak tahu istilahnya penyakit apa. Biasanya kena kepada anak-anak bayi atau anak-anak kecil. Ya, saya lupa istilahnya. Yaitu pencernaan yang bermasalah. Biasanya anak-anak atau orang tua-tua. Ya, yang sudah sangat lanjut usianya. Pencernaannya terganggu. Makan apa saja. Maaf. Maka waktu BAB keluarnya ya yang dimakan itu. Makan apa saja, maka karena pencernaannya terganggu, maka yang keluar ya yang dimakan itu. Saudara, maka itu penting sekali dalam kehidupan kita ini. Pencernaan kita bagaimana? Nah, begitu pula kalau ada murid Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak Tuhan ya yang pencernaannya terganggu, ya, maka dengar firman, maka yang keluar ya firman lagi. Maaf, nggak dicerna dalam hidupnya. Oh, menyedihkan sekali. Ngerti nggak masalah itu? Nah, maka itu harus hati-hati dalam hidup kita. Ayo, hari ini kita berubah. Ya, supaya kita punya pencernaan yang sehat dalam hidup ini. Oh, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa dalam melakukan semua yang Dia rencanakan untuk hidup kita. Nah, kalau konsep saudara tentang firman itu makanan, ya saya ulangi, kalau konsep saudara tentang firman itu makanan, maka firman yang jadi makanan kita, firman itu akan keluar aromanya. Gak bisa kita menyembunyikan di hadapan orang lain, maka aroma firman itu keluar. Nah, itu yang seringkali saya ajarkan setiap kali kita mengadakan perjamuan khusus. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Tubuh Yesus itu makanan, darah Yesus itu minuman. Jadi kalau makanan dan firman itu kita makan, tubuh Yesus dan darah Yesus, maka berapa menit kemudian, kita harus ya mengeluarkan aroma Tuhan Yesus. Keren ya? Maka itu supaya firman itu tidak cuma tertulis tercatat di buku yang namanya Alkitab, tapi firman itu sudah pindah ke hidup kita. Lakukan prinsip ini. Satu, jadikan firman itu makanan yang tiap hari kita perlu makan. Yang kedua, renungkan firman itu seperti orang yang memamah biak. Nah, saya nyimpang lagi dikit. Di dalam konsep agama, maka masing-masing orang yang menyebut diri ahli kitab, ahli teologi, biasanya mereka itu cuma debat pinternya, adu argumen. Siapa paling kuat, siapa paling hebat, siapa nggak bisa dijatuhkan dalam perdebatan. Nah, itu bedanya dengan kita. Maka itu Tuhan Yesus marah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan imam-imam, karena mereka hanya menguasai, tapi hidup mereka tidak dikuasai firman. Itu bedanya. Nah, Tuhan tidak suka di antara kita
hanya menjadi penguasa firman. Wih, rasanya hebat. Firman kita tundukkan, firman kita kuasai, firman, wih, pokoknya ngeri sekali. Jadi, ayo mulai hari ini, Sarah dan saya yang dikuasai oleh firman itu. Maka kalau kita sudah dikuasai oleh firman itu, karena jadi makanan kita, jadi cara kita berpikir, jadi cara kita mendengar sesuatu, menjadi sesuatu, cara kita menganalisa, mendengar, melihat, mengatakan, merasakan, semua dikuasai firman. Saudara, percayalah, orang akan bisa membaca firman itu lewat hidup kita. Oke, kita mulai dengan ayat ini. Yohanes pasal yang keempat. Ketika pertama kali Tuhan Yesus diskusi dengan perempuan Samaria. Nah, menarik sekali. Nah, ini ada beberapa terjemahan memang yang kurang tepat. Ya, Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke 20. Ya. Yohanes 4 mulai ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini karena dia orang Samaria. Tetapi kamu katakan, orang Israel ini, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Nah, ini cara memindahkan firman dari Alkitab ke hidup kita. Ya. Kata Yesus kepadanya, ayat 21, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Rick, coba kembali jadikan 1 ayat 20 dan 21. Saudara, di pasal 4 Injil Yohanes ayat 20 dan 21 kita akan keluarkan kata menyembah yang diulangi 4 kali. Ya, ayat 20 2 kali, ayat 21 2 kali. Nah, buat kita yang mengaku Kristen atau beragama apa saja, maka kata menyembah itu tidak asing. Inggrisnya worship. Ya, maka di semua agama disebut the worshipper. Nah, sayangnya kata menyembah itu bukan aktivitas keagamaan bagi Bapa di surga. Saya ulangi, menyembah itu bukan aktivitas keagamaan atau ritual ibadah. Tidak. Saya langsung menyebutkan, menyembah itu terjemahan yang betul, hidup dengan Tuhan. Ya, catat kalimat ini. Hidup dengan Tuhan. Nah, saya ganti. Nenek moyang kami hidup dengan Tuhan di Gunung Samaria. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang hidup dengan Tuhan. Yesus menjawab ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah ya kepadaku, hai perempuan, hai kita semua, saatnya akan tiba bahwa kamu akan hidup dengan Bapa bukan di Gunung Samaria, juga bukan di Yerusalem. Nah, kalau saya tambahkan kata gereja, ya, kata Yesus kepadanya, dengarkan,
Hai orang beragama, orang Kristen, saya ngomong langsung gitu ya, bahwa kamu akan hidup dengan Bapa bukan di gereja Katolik, bukan di gereja Protestan, bukan di gereja Baptis, bukan di gereja Pentakosta, dan bukan di gereja-gereja lain. Ngerti nggak ayat 21 Yohanes pasal 4? Oke, ada komentar di Facebook dari Manokwari. Terima kasih sebagai pendidik dan pembidik, membidik hati dan kehidupan kita untuk merubah kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ruth dari Manokwari. Nah, saudara ngerti enggak, saudara? Barang siapa ingin hidup dengan Bapa di surga, bukan ke gereja ini, bukan ke gereja itu, maaf, bukan ke agama ini, bukan ke agama itu, bukan. Siapa yang ngikuti Zoom saya hari Rabu yang lalu, Rabu atau Selasa, saya lupa. Ya, saya nggak tahu mereka apa, tapi mereka menyebut Dharma sharing. Nah, mungkin Buddha, mungkin aliran kepercayaan, saya juga tidak tahu. Nah, mereka ngundang saya untuk berbagi. Wih, semua orang yang tahu itu kaget loh. Jadi ini apa? Saya juga nggak tahu, saya juga nggak tanya. Tapi bagus, saya sharing kepada mereka bukan tentang agama, tapi tentang hidup. Nah, maka itu saudara, supaya firman itu bisa pindah dari Alkitab ke hidup kita, maka tidak ada cara lain setelah firman jadi makanan, firman kita mama biak, dan sekarang firman itu saudara dan saya harus hidup dengan firman itu. Karena Bapa itu firman, Tuhan Yesus itu firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dengan Bapa itu sendiri. Nah, kalau firman itu kita hidupi, jadi menyembah itu artinya hidup dengan Bapa, hidup dengan Tuhan. Maka mulai hari ini semua tulisan di Alkitab yang saudara baca adalah kata menyembah. Mari kita ganti hidup dengan Bapa, hidup dengan Yesus, hidup dengan Roh Kudus. Nah, sekarang bayangkan, siapa yang hidup dengan siapa tiap hari loh, ya, pasti enggak siapa ini akan jadi siapa yang hidup dengan dia. Wajar bukan? Hidup dengan siapa? Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Oke, Erik bukakan Mazmur 1 ayat 1. Bagus sekali firman ini. Maka itu mulai hari ini saudara, kata menyembah bukan aktivitas duduk, berlutut atau lipat kaki, bukan. Nah, pakai gitar, angkat tangan, merem-merem, nyanyikan lagu. Tidak. Mulai hari ini hidupi firman, kita harus hidup dengan dia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Mazmur 1 ayat 1, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu hidup dengan siapa? Ya, ini dia. Jadi saya mau baca. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat firman. Berbahagialah orang yang berdiri di jalan kebenaran, karena itu firman. Dan yang duduk di dalam kumpulan orang benar. Nah saudara, inilah filosofi hidup.
Jadi kita ini hidup selalu melakukan 3 aktivitas ini. Ini filosofi hidup. Ya, orang hidup itu pasti berjalan. Orang hidup itu pasti berdiri. Orang hidup itu pasti duduk. Nah, di sini kita belajar. Kita berjalan dengan siapa di mana. Kita berdiri di mana dengan siapa di mana. Kita duduk dengan siapa di mana. Maka kalau saudara dan saya hidup bersama firman, ya saya ulangi, kalau saudara dan saya hidup bersama firman, hidup menyembah, jangan lupa, yaitu menyembah Bapa, artinya hidup dengan Bapa. Jadi hidup dengan firman, jadi lagi berjalan dengan firman, lagi berdiri dengan firman, duduk pun dikuasai firman. Itu artinya semua cara kita memutuskan sesuatu, cara kita merasakan sesuatu, cara kita memikirkan sesuatu, cara kita mencerna melihat sesuatu, cara kita mengambil analisa waktu kita mendengar sesuatu. Pokoknya lengkap ya. Maka kita hidup dengan siapa? Nah, siapa itu yang akan mempengaruhi kita membuat analisa, kita membuat keputusan, kita mengambil sebuah tindakan. Saya harap saudara mengerti kalimat ini. Maka itu firman ini sudah waktunya tidak hanya kita kuasai, salah besar. Justru kita yang dikuasai firman. Saya harap saudara mengerti kalau hal ini terjadi. Maka itu dengan uraian ini jangan berkata itu sulit. Loh kenapa? Makan itu kan sudah hari-hari hidup kita sejak masih bayi. Walaupun kita sebut minum, netek itu kan makan. Ya betul Jeff, menyembah itu hidup dengan siapa? Kalau menyembah uang, berarti dia hidup dengan uang. Menyembah pornografi, berarti orang itu hidup dengan pornografi. Menyembah materi, mobil mewah, barang bermerek, branded, maka itu hidup dengan kemewahan itu. Menyembah kemarahan, berarti orang itu sedang hidup dalam kemarahan. Menyembah kebencian, berarti orang itu sedang hidup dengan kebencian. Menyembah keegoisan dan pelit, orang itu sedang hidup dengan roh egois dan roh pelit. Jadi menyembah itu idola, berhala. Dan berhala itu enggak harus patung, bisa macam-macam. Ada orang menyembah ketakutan, karena memang dia tunduk kepada ketakutan. Sebab orang itu hidup dengan ketakutan. Wih, ngeri sekali. Maka itu mari kita jujur. Kita hidup dengan siapa hari-hari ini? Banyak bukan contoh. Kelihatan di rumah suami istri berdua. Tapi masalahnya, bisa nggak masing-masing suami istri itu mikir tentang orang lain? Walaupun kelihatan sehari-hari di rumah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah itu contohnya. Pagi-pagi kita bangun. Siapa yang muncul pertama kali? Nah hari-hari ini dari anak muda sampai orang tua. Tidak sedikit menyembah HP. Karena hidupnya dengan HP. Pagi-pagi sudah langsung nomor 1 HP. Wih betapa mengerikan. Maka itu mari kita jujur.
dengan siapa kita hidup dan siapa yang kita hidupi, itulah artinya kita menyembah. Maka itu kalau dari pagi sampai kita istirahat malam cuma firman, cuma Tuhan, bukan yang lain. Waduh, hidup ini luar biasa. Nah, caranya gimana? Nggak harus baca Alkitab rutin, sehari berapa pasal, tidak. Munculkan dulu rasa rindu, rasa cinta akan firman. Kebutuhan kita. Nah, kalau saya balik ini, ya paling gampang. Hanya ada satu penyebab. Dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, sampai orang tua. Namanya manusia dari semua umur. Betul Jeff? Hidup dengan dan di dalam firman. Hidupi firman. Jadi surat yang terbuka. Betul. Dengarkan ya, saya akan uraikan hal ini. Karena ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Gampang. Ya. Siapa yang kita beri tempat paling utama dalam hidup kita? Saya ulangi, siapa yang kita beri tempat paling utama di hidup kita? Maka dialah yang kita ajak hidup tiap hari. Saya ulangi, siapa yang kita beri tempat yang paling utama dalam hidup kita, maka dialah yang kita ajak hidup tiap hari. Ada nggak orang memberikan tempat utama itu uang? Sehingga uang dan uang yang dipikirkan uang. Ada nggak orang memberi tempat percabulan pornografi di hidupnya? Dan macam-macam lah. Supaya saudara tahu sendiri. Nah, dari situ kita bisa mengetahui kita hidup dengan siapa. Serius. Sampai pada suatu titik saudara tidak bisa lepas dari firman. Saudara serius. Nggak bisa lepas dari firman. Jadi sekarang begini ya. Saya kembali pada contoh tadi. Dari anak bayi, dari anak kecil, anak remaja, pemuda, dewasa, orang tua, kalau sedang tidak suka makan, melihat makanan rasanya menderita, cuma satu penyebabnya. Pasti bayi itu, anak itu, remaja itu, pemuda itu, orang dewasa itu, orang tua itu sedang sakit. Gampang nggak saudara kalau melihat, mendeteksi ini? Sungguh, semua yang sedang sakit, jangan bilang sakit beratnya terlalu tinggi, baru mulai rasa demam, baru mulai rasa meriang, betul? Baru mulai rasa sakit kepala. Orang itu wajar tidak suka makan. Nah, ternyata itu cara kita mendeteksi. Begitu saudara mulai tidak suka firman, yang adalah makanan yang sungguh-sungguh itu, langsung katakan, aduh, sedang sakit ini aku. Nah, saudara temukan sakitnya apa? Saya nggak tahu sudah berapa puluh tahun ini Roh Kudus mengajar saya tentang konsep ini. Maka itu ketika saya sudah mulai nggak suka firman, saya langsung minta Roh Kudus tunjukkan. Tolong deteksi Tuhan, ada sakit apa nih saya nggak tahu ini. Pasti. Ya, jadi kalau saudara merasa mulai nggak suka firman, nggak suka makan, ada yang nggak beres di hidup ini. Oke, jelas ya. Jadi ada Mama Biak renungkan, firman itu makanan,
Nah, sekarang yang ketiga kita firman itu, kita hidup dengan firman, hidup dengan Bapa. Ya, itu firman. Nah, oh Tuhan Yesus luar biasa. Berikan firman itu tempat yang tertinggi di hidup kita. Bukan secara doktrin, bukan secara teologi, tidak. Tapi seperti makan. Pokoknya makan. Itu menarik dan menyenangkan sekali. Bahkan saya berkata ya saudara, begitu ada orang ingin belajar firman dengan prinsip teologi, dia pasti nggak ketemu kebenaran. Loh kenapa? Karena belajar firman dengan konsep teologi, yang muncul adalah doktrin. Sebab setiap teolog itu pasti punya doktrin tertentu. Maka itu kalau seorang mengikuti proses teologi, maka saudara harus ketemu dulu. Ditanya doktrin siapa yang kamu pakai. Nah akhirnya nggak ketemu kebenaran. Karena doktrin itu logika manusia. Semua kita bisa buat doktrin yang berbeda-beda. Tapi kalau kita melihat firman secara murni, oh, Roh Kudus itu luar biasa. 1 Petrus pasal 1. Ya, 1 Petrus pasal 1. Ini pengertian yang sangat sederhana. Maaf. 1 Petrus. Tunggu. Surat Petrus pasal 1. Tunggu ya. Saya salah buka Yakobus. 1 Petrus 2, maaf. Ayat yang pertama dan kedua. Ya, saya baca 1 Petrus 2 ayat 1 mulai. Karena itu buanglah segala kejahatan. Buanglah segala tipu muslihat. Buanglah segala macam kemunafikan. Buanglah segala macam kedengkian. Buanglah segala jenis fitnah. Dengarkan ini. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 1. Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara setuju nggak setuju, saya paksa setuju. Wih, kejam sekali. Tidak. Dengar kalimat ini supaya semuanya bertobat. Yang disebut segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala macam kedengkian, segala macam jenis fitnah. Saudara dengar, ternyata semua hal itu adanya di dalam hidup para pendeta dan di dalam gereja. Dengar kalimat ini. Saya ulangi. Ini setan-setan yang ada di dalam gereja. Yang membuat firman itu nggak dapat tempat yang betul. Intrik dalam gereja dan di dalam pelayanan najis dan menjijikkan. Erik lanjut dulu, belum selesai. Serius. Maka itu kita harus bertobat. Jadi firman ini terhalang dan hancur. Kalau dalam hidup saudara masih ada segala. Saudara cara baca harus lengkap. Segala, enggak cuma kejahatan, segala. Yang kedua, segala tipu muslihat. Yang ketiga, segala macam kemunafikan, segala. Segala kedengkian, saya tambahkan karena memang segala. Dan segala jenis fitnah. Kalau ada di antara saudara yang berkata, tidak setuju
Masa dalam gereja ada seperti itu? Maka orang yang berkata seperti ini pasti ada di antara antara dua. Maksud saya begini. Satu, orang itu masih naif. Belum kenal banyak politiknya gereja. Maaf. Yang kedua, saya berkata langsung. Jangan-jangan orang itu pelakunya. Maka itu pura-pura tidak tahu. 48 tahun lebih saya berkecimpung dalam gereja, saudara. 48 tahun lebih saya berkecimpung di dalam dunia pelayanan. Kuat dan menjijikkan. Berkedok agama. Ternyata nggak cuma yang Kristen. Lihat istilah-istilah yang muncul di ibu kota. Awas kamu hanya jual ayat dan jual mayat. Masih ingat kalimat itu? Itulah agama. Ternyata di dalam agama itu penuh kemunafikan. Penuh segala kejahatan. Penuh segala tipu muslihat. Penuh segala macam kedengkian. Penuh segala jenis fitnah. Itu di dalam gereja dan di dalam pelayanan agama. Sebut agama apa saja. Nah, ada komentar, saya akan baca ini di Facebook ntar ya. Saya akan baca. Wah, ini luar biasa. Betul. Saya alami intrik-intrik politik, kejijikan dan hal-hal yang mengerikan. Lebih jahat sebelum saya bertobat. Ampuni aku, Bapak. Ada yang komentar, wah, kalau begitu sarang penyamun ya Pak, ngeri banget. Betul. Maka itu saya berkata, setan-setan sudah nggak ada lagi di kuburan. Sebab setan-setan sudah pindah ke dalam gereja semua. Loh kok bisa? Dua hal saya mau buktikan. Kalau setan-setan bekerja di dalam, pindah ke dalam gereja. Di kuburan tidak ada orang yang sikut-sikutan karena kedudukan dan posisi. Itu adanya dalam gereja. Di kuburan tidak ada orang sikut-sikutan masalah uang dan aset. Itu hanya ada dalam gereja. Nah, ayat 2 Rik, 1 Petrus 2. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa keluar dari roh-roh kemunafikan, roh-roh kejahatan yang ada di dalam gereja dan di dalam pelayanan ini? Lihat 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saya ulangi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, saya baca. Oke. Saudara, kenapa Roh Kudus memberi ilustrasi seperti bayi yang baru lahir? Masalahnya. Ya, masalahnya. Bayi loh ya, bukan kita. Bayi tunjukkan di depan matanya. Ya, setumpuk uang 100 ribuan. Diapain nama bayi itu? Dibuat, dia nggak perlu itu. Bayi tunjukkan makanan-makanan yang enak-enak. Seperti yang kita suka. Diambil? Enggak, dibuat mainan. Maka itu ilustrasi ayat 2 Petrus 2, 1 Petrus 2 ini luar biasa, saudara. Maka itu cara menilai hidup kita. Kita ini masih suka firman atau tidak. Yaitu tadi. Jujur. Jeff, pindah aja ke Facebook. Kalau putus-putus di IG. Ya. Jadi saudara,
Selain firman Tuhan yang menjadi kesukaan hidup kita tiap hari, tidak boleh ada yang sejajar atau setara dengan firman. Semua harus dibawa, semua harus dibawa. Ini penting sekali dalam hidup kita. Firman. Jadi jelas ya, kalau kesukaan kita cuma firman. Maka itu ada lagu, "Ku renungkan firman-Mu siang dan malam." Itu disebut dari Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 2. Wah, hebat sekali. Oh, ada yang bilang intrik dalam gereja kosong di Gramedia. Coba cari di Shopee atau klik websitenya Andi Offset Jogja. Saudara Theo yang tanya buku saya Intrik dalam Gereja, bisa cari di Shopee ya, atau di langsung websitenya Andi Offset Jogja. Ya, karena penerbitnya dari situ. Jadi saudara, ini waktunya firman menguasai kehidupan kita. Nah, makin kita makan firman tiap hari, makin hidup kita dikuasai firman, maka firman itu otomatis membawa kita hidup dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup dengan Tuhan, maka kita makin kenal Tuhan. Maka terjadilah Yesaya 11 ayat yang ke-9. Banyak sekali ayatnya, cuma waktu ini saudara. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Ya, sudah kita belajar beberapa hari yang lalu dalam mengenal Tuhan. Begini loh hasilnya kalau firman menguasai kita. Ya, saya baca Yesaya 11 ayat yang ke-9. Nanti buktikan dengan 1 Petrus 2 ayat 1 tadi. Enggak ada. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Ya, enggak ada. Ya, saya ulangi. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk. Masih ingat 1 Petrus 2 ayat 1 tadi? Segala kemunafikan, segala kejahatan, segala fitnah, segala kebencian, segala dengki. Segala apa lagi ya? Supaya kita tahu, supaya lengkap. Ya, tidak apa-apa biar di situ. Segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Itu tidak ada lagi menurut Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Kenapa? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh seperti air laut yang menutupi dasarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, ayolah mulai hari ini ubah konsep kita terhadap firman. Saya sedih saudara. Sampai hari ini masih lebih 90% para teolog, pendeta-pendeta, majelis-majelis gereja, ya, itu hanya sibuk dengan organisasi dan dengan doktrin. Enggak sibuk yang lain, yaitu sibuk dengan kebenaran. Tapi sibuknya dengan doktrin, perang doktrin. Ribut masalah organisasi. Masalah baptisan, perjamuan kudus masih sibuk. Hari ini mau tidak mau firman. Harus firman. Jadi setuju ya,
kalau hari ini kita belajar memindahkan firman yang ada di Alkitab, pindah ke hidup kita. Yang itu dengan menjadikan firman itu perenungan kita. Memama biak. Menjadikan firman itu makanan. Ingat, kalau sedang sakit pasti gak suka makan. Jadi yang sedang gak suka firman, sedang sakit di rohnya. Yang ketiga, hiduplah dengan Bapa, menyembah. Hidup dengan firman itu. Ya tinggal serumah dengan kita. Ya, maka kalau kita hidup dengan firman tiap hari, hidup dengan Bapa tiap hari, ya, hasilnya akan luar biasa. Firman itu menguasai kita betul-betul. Karena apa? Ya, dia jadi makanan dalam kehidupan kita. Maka itu dia nyata dalam hidup kita. Karena firman. Maka itu kita harus tanya, siapa yang membuat Tuhan itu nyata di hidup kita? Yaitu kalau saudara dan saya betul-betul menjadikan dia segala-galanya buat hidup kita. Keren ya? Ayat yang terakhir, supaya kita tahu hari ini luar biasa. Yohanes 4 ayat 34. Ya, bagaimana firman itu? Itulah Tuhan Yesus. Maka itu kalau tiap hari kita makan dengan betul, ya, Yohanes 4 34, maka kita akan kuat, kita akan sehat. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ya, ini makanan. Makanan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sama. Kalau makanan manusia itu adalah dosa, maka orang itu sedang melakukan kehendak dosa. Kalau orang itu makanannya adalah uang, maka uang yang mereka lakukan sebagai kehendaknya, sebagai pendorongnya. Kalau makanan mereka adalah perjinan, maka perjinan yang mereka lakukan karena itu kehendak perjinan. Jadi gampang sebetulnya. Tapi puji Tuhan kalau hari ini saudara dan saya mengambil keputusan, makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Maka itu satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus. Bukan kehendakku Bapa yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Jadi bukan kehendak yang lain. Ayo kita harus tahu apa yang Tuhan ajarkan. Satu lagi, Wahyu 3 ayat 20. Ya, kita harus tahu ini konsepnya. Wahyu 3 ayat 20. Ya, jadi tadi kalau dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Itu makanan. Nah, sekarang Wahyu 3 ayat 20 berbunyi demikian, ya. Wahyu 3 ayat 20 berbunyi demikian. Udah? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, saudara perhatikan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Ayo kita uraikan kata makan di sini. Tapi jangan sibuk tanya, oh kalau Yesus makan dengan kita lauknya apa ya?
itu urusan kita. Tapi kata makan ini yang menarik saudara. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Tadi di Yohanes 4 ayat 34. Makanan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya. Dan kalau Tuhan Yesus makan dengan kita, ya, berarti ini yang luar biasa. Setelah saudara dan saya hidup dikuasai firman, dengar, setelah kita hidup dikuasai firman, firman itu yang mengatur pola pikir kita. Firman itu yang mengatur, menganalisa cara kita mendengar, melihat, mengatakan sesuatu. Maaf, semuanya firman. Dampak terakhirnya, Papa terima kasih. Yesus akan makan bersama-sama dengan saudara dan saya. Ngerti nggak maksud saya? Berarti kehendak saudara dan kehendak saya sudah disejajarkan, disamakan dengan kehendak Tuhan. Maka itu akhirnya Tuhan Yesus yang makan bersama kita. Berarti Tuhan Yesus yang melakukan, pelan-pelan jangan kaget, maka Tuhan Yesus yang melakukan kehendak kita. Ayo, amin saudara. Ayo, kita penting sekali untuk menggenapi ini. Jadi Tuhan melakukan kehendak kita karena dia makan bersama kita. Terus kalimat berikut. Dan ia makan bersama-sama dengan aku. Ada timbal balik. Yesus makan bersama-sama dengan kita. Dan kita makan bersama-sama dengan dia. Berarti yang pertama, dia melakukan kehendak kita. Setelah itu timbal baliknya, saudara pun dan saya harus melakukan kehendak dia. Biar Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti, mencerna firman ini. Saya harap tidak ada seorang pun di antara kita yang sampai detik ini setelah kita mendengar firman ini, ada yang berkata, aduh aku masih sulit, nggak mungkin lah aku bisa memindahkan firman di Alkitab ke hidupku. Stop berkata itu. Dengar lagi firman ini, pelajari lagi. Biar Roh Kudus menolong kita dan firman menguasai kita. Maka firman yang ada di Alkitab otomatis akan pindah ke hidup kita. Haleluya, Roh Kudus menolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, bagaimana host, Pak Jeffrey, Pak Benny? Ya. Ya, makasih Koden. Sama-sama. Materi hari ini. Kita masuk sesi tanya jawab ya. Ya. Oke, saya buka dulu anunya ini sebentar. Ya. Silakan Pak Barnabas. Mau bertanya silakan. Silakan Pak Barnabas. Ayo. Baik. Saya tertarik dan terkejut. 2 Petrus 1 ayat 1 tadi
segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan itu ada dalam gereja. Mungkin bisa dimengerti bahwa setan tidak di kuburan, tetapi kalau setan ada di gereja dengan segala kejahatan, tipu muslihat dan kemunafikan ada di dalamnya, 1-2 mungkin ada Pak Daniel. Tetapi kalau dikatakan hampir semua gereja, itu mengejutkan. Apakah itu tidak membuat pendeta-pendeta jadi tersinggung dengan khotbah seperti ini Pak Daniel? Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa segala kejahatan itu ada di dalam gereja? Terima kasih, itu saja. Ya, boleh langsung jawab, Ben? Silakan Koden. Oke. Ingat hari Rabu kemarin dulu kita belajar, kalau ada orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngatain kita anjing lu. Terus kita tersinggung, berarti orang itu memang anjing. Kalau orang yang dikatakan anjing itu sadar dia bukan anjing, maka dia akan tanya, noleh, anjingnya di mana? Maaf ya Pak Barnabas, saya kan pendeta juga masalahnya. Nah, jadi kalau ada pendeta tersinggung dengan kalimat ini, ya toh? Jadi kalau ada pendeta tersinggung dengan kalimat ini, ya berarti dia orangnya. Kalau pendeta itu tidak melakukan intrik di dalam pelayanannya, nggak ada kemunafikan, murni seperti bayi, ya nggak perlu tersinggung karena bukan ngomongin dia kok. Mungkin ada yang berkata, ya tapi saya harus bela pendeta yang lain. Nah, ngapain cari pembelaan? Jawaban berikut. Hampir sulit menemukan sinode hari-hari terakhir ini. Kalau mereka ada sidang sinode, tidak terjadi perang duit. Politik uang mengerikan sekali. Jadi begini Pak Barnabas, bagi yang merasa tidak, nggak usah ikut kebakaran jenggot. Ya, bagi yang tidak, nggak usah ikut merasa kebakaran jenggot. Loh betul tidak? Iya toh. Orang yang harus swab atau rapid test nggak perlu takut kalau dia memang sehat. Itu loh dalam hidup. Nah, yang ketiga saya tanya jujur pada Pak Barnabas, selama sekian puluh tahun jadi gembala. Biasanya di desa-desa nggak ada intrik, di desa-desa nggak ada. Loh kenapa? Di desa-desa rata-rata nggak ada intriknya. Ya habis nggak ada yang diperebutkan, baik posisi maupun asetnya. Biasanya itu terjadi di kota-kota besar, di gereja-gereja besar. Menyedihkan sekali. 4 hari yang lalu, saudara, saya nggak tahu saudara terima beritanya di sosial media. Ada sebuah koran, saya nggak tahu itu koran Kristen dari gereja mana, saya nggak tahu. Dahlan Iskan, kadang-kadang saya juga heran lihat saudara kita Muslim satu ini. Tapi betul yang dia tulis. Coba saudara cari sosial media 4 hari yang lalu ini. Saya baca. Dahlan Iskan masih menulis tentang Betani Nginden. Maaf, ini bukan rahasia. Jadi saya kalau menyebutkan ini
nggak kaget karena orang sudah tahu. Dahlan Iskan bisa nulis lagi. Waktu saya baca itu, aduh menyedihkan sekali. Nah ini yang kita lihat fakta Pak Barnabas. Ngeri sekali. Ya. Oke jelas Pak Barnabas. Jadi kalau memang nggak terlibat, nggak usah ikut kebakaran jenggot dengan berita ini. Tapi sebagai hamba kebenaran, saya harus menyampaikan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Oke, lanjut Ben. Ya, gimana Pak Barnabas? Masih satu lagi. Silakan. Berarti istilah ya. Istilah apa? Istilah bahasa Indonesianya tapi saya lupa. Istilah tidak dikebiak-biak. Oh, nggak disamaratakan, nggak disamaratakan. Berarti hanya ada 1-2 gereja yang terjadi seperti di Taniming dan Surabaya dan yang lainnya, tetapi kebanyakan gereja kan masih bagus, Pak. Ya terserahlah yang menilai. Buat saya sulit cari gereja yang bagus zaman sekarang. Maaf saya katakan. Iya. Supaya halo. Iya. Silakan dilanjutkan Pak Barnabas. Yang lain dimatikan dulu. Jadi saya minta maaf. Sudah Koden distamatikan. Ya, oke. Ya, jadi tidak disamaratakan. Masih banyak pendeta yang bagus, yang tidak ada kejahatan, kemunafikan, dan apalagi satunya tadi palsuan atau apa, supaya berita kita ini jangan dianggap sebagai menyamaratakan. Masih ada yang bagus, yang baik dari gereja-gereja, dari hamba-hamba Tuhan itu. Itu tambahan saya, pertanyaan saya. Oke, lanjut Ben. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Oh, sebentar saya buka ya, Bu Lili. Silakan Bu. Shalom Koden. Ya, langsung aja ya. Lanjut. Koden. Ya, langsung Li. Halo. Ya, langsung. Dengar kok. Di Yeskiel 3 ayat 1, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu di dalam mulutku. Pertanyaan saya, gulungan kitab itu maksudnya firman Tuhan ya Koden? Iya, pasti itu firman Tuhan. Iya, itu firman. Iya. Maksudnya gitu ya? Iya, firman itu kan seperti madu, sehat untuk kita. Ya Koden. Jelas? Ya. Ya, Tuhan berkati. Sama-sama. Ya, Koden. Ya, makasih. Kalau bicara tadi tentang
gulungan kitab itu apakah itu memang gulungan kitab beneran kertas atau memang bahasa kiasan itu Koden? Nah, memang itu zaman perjanjian lama kan semuanya berupa gulungan. Nah, biasanya firman itu kan ditulis arti rohani, tapi juga ada yang jasmani. Nah, Ben Koden tidak bisa jawab rohani atau benar Yeskiel makan kertasnya atau kulitnya, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan nggak nyuruh kita makan kertas Alkitab, bukan? Sekarang ini, ya. Ya itu dia. Oke, masih ada? Ya, oke. Katakan yang lain. Baik, sambil nunggu yang lain kan gini. Dalam gereja itu kan ada banyak tafsiran, kemudian ada banyak pengajaran, kemudian ada banyak teori. Ya, ada yang teori sekali tetap selamat, ada yang hypercase, ada yang teori kemakmuran. Nah, semuanya itu pakai ayat, semuanya pakai firman. Nah, bagaimana kita membedakan pengajaran yang murni, pengajaran benar dan salah? Atau apa ukurannya? Kalau kita selamatkan, kita ikut impin, kita juga akan melakukan hal-hal yang salah. Nah, gimana kita membedakan apa ukurannya? Gampang sekali, ya. Semua itu adalah jalan. Tuhan Yesus berkata, jalan. Hidup ini harus berjalan. Nah, satu-satunya konsep jalan, ya, itu kalau ada dua garis di tepi, kedua tepinya. Coba renungkan, ada dua garis. Nah, jalan yang gak ada dua garis itu namanya jalan setapak. Oke? Nah, karena Yesus itu jalan dan dia sendiri berkata ada dua hukum yang sama nilainya. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, semuanya. Dan kasihlah sesamamu manusia. Dua hukum itu sama. Nah, kalau kita mencoba mengerti firman, membaca firman, lalu mengajarkan, kita harus ada di dalam dua garis itu. Garis yang kiri tetap mengasihi Tuhan lebih dari siapapun juga. Nah, doktrin itu tidak mengajar mengasihi Tuhan, tetapi membela si pendiri, si pembuat doktrin. Ya, saya ulangi, membela doktrinnya dan membela pembuat doktrin itu. Apa buktinya? Maka itu mereka bertengkar, memperdebatkan doktrin itu. Nah, mana bisa ketemu siapa yang paling benar kalau semuanya saling ngotot? Betul nggak, Ben? Nah, yang kedua, garis sebelah kanan, mengasihi manusia. Nah, doktrin itu memaksa orang, bukan untuk mengasihi orang itu. Maka itu doktrin, kalau orang itu nggak sepaham dengan kita, dan orangnya kita singkirkan. Nah, doktrin itu supaya kita nggak salah, ada di dalam doa Bapa kami. Kalian ulang ya. Ternyata doktrin itu yang benar dari Alkitab adalah di dalam doa Bapa kami. Maka kalau saudara dan saya hidup dengan pola doa Bapa kami, maka kita tidak akan bersalah.
Ya. Mulai. Bapa kami yang di dalam surga. Nah, kalau Bapa kita satu di dalam surga, nggak mungkin dong kita akan ribut sendiri. Saya nggak tahu beberapa hari ini viral di sosial media, bagus sekali. Ya, entah itu kisah nyata atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itu bisa jadi pegangan buat hidup kita. Ya, ada orang kaya, ya. Ini tiba-tiba di depan rumahnya ada pengemis. Lalu diajak masuk, tapi lewat pintu belakang. Nah, terus begitu masuk, dia tunggu. Ternyata orang kaya memberikan sisa-sisa makanan yang ada di rumahnya. Begitu sisa makanan dikasih, terus dia berkata, duduk di lantai ya, kamu makan di lantai. Nah, setelah mau makan, orang kaya ini ngajak doa. Bapa kami di dalam surga. Ternyata pengemis ini nggak ngikuti. Dia berkata, Bapamu yang di dalam surga. Dia pikir kenapa atau salah dengar. Dia ngomong lagi. Bapa kami dalam surga. Kembali ke pengemis ini jawab. Bapa meniru yang di dalam surga. Sampai 3 kali tetap Bapamu dalam surga. Bukan Bapa kami dalam surga. Akhirnya orang kaya ini tanya. Loh, kamu dengar enggak? Aku ngomong apa? Dengar. Bapa kami dalam surga. Nah, kenapa kamu mengucapkan Bapamu? Ya, Bapakku itu si orang kaya dalam surga. Bapaknya menemplak kita semua. Loh, Pak kami itu sama, berarti kita kan saudara. Nah, kalau saudara, berarti aku harus duduk makan di meja makanmu dong. Dan aku nggak mungkin makan makanan sisa-sisa keluargamu. Ngaku saudaramu. Nah, karena aku dapat makanan sisa dan aku duduknya di lantai, maka itu bapakmu, bukan bapakku. Ngerti nggak ilustrasi ini? Itu nemplak sekali. Nah, Ben, jadi nggak usah panik. Bapa kami di dalam surga. Berarti kita saudara. Tapi doktrin itu saling menyalahkan. Saling menjatuhkan. Menganggap dirinya paling benar. Nah, semua orang yang punya doktrin menganggap dirinya paling benar. Terus bapaknya yang mana? Dikuduskanlah namamu. Nah, kita muliakan Bapa kita enggak? Datanglah kerajaanmu. Kerajaan siapa yang kita gunakan untuk hidup? Jadilah kehendakmu. Kehendak siapa? Doktrin itu selalu kehendak orang itu, bukan kehendak Bapa. Supaya bumi jadi seperti surga. Mari kita jujur. Kapan kita membuat bumi jadi seperti surga? Dalam khotbah-khotbah kita, dalam pelayanan-pelayanan kita. Setelah bumi jadi seperti surga, maka kalimat berikut, nggak ada orang lapar di dunia. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi Ben, daripada debat masalah doktrin, ayolah kita buat orang lapar jadi kenyang. Setelah itu berdamailah dengan semua orang, hidup tanpa musuh, ya, dan ampunilah kesalahan kami. Sampai akhirnya, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jadi doktrin yang benar itu ada di dalam doa Bapa kami. Bukan yang lain-lain. Jelas ya Ben? Saya harap yang di IG dan di Facebook juga jelas melihat itu. Ya, Koden, berarti untuk melakukan
seluruh kebenaran firman Tuhan itu kan simpel berarti. Sangat simpel. Kasih aja. Iya. Kalau sudah keluar dari jalur itu kan berarti kita sudah tidak lagi menurut itu. Iya. Salah sudah. Itu aja. Doa Bapa kami itu luar biasa. Bisa melakukan semua kebenaran itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Tapi dari yang dijelaskan Koden ini kan artinya firman itu kan simple. Dasarnya kan cuma kasih aja. Jadi kasih memenuhi hukum Taurat dan juga perjanjian baru kan Koden. Ya. Nah, selama kita berpikir firman itu makanan, nggak ada kesulitan kok soal makan. Dan makanan itu variasinya luar biasa. Ingat istilah kuliner sekarang ini. Macam-macam, ya pokoknya lah. Pasti kita akan kuat, pasti kita akan sehat. Asal kita pilih makanan yang sehat. Kalau nggak ada ya sudah. Selesai? Oke, thank you Koden. Sama-sama. Kalau ada, saudara bisa langsung tanya. Tapi kalau enggak kita akan tutup. Ada? Baik. Kalau tidak ada kita tutup ya, Koden ya. Ya, silakan. Pak Barnabas, masih adakah di situ? Oh, di Facebook ada pertanyaan. Tujuannya apa? Kalau pemilihan ketua sinode banyak intrik uang, ya ingin dapat kedudukan, gitu aja. Terus, bagaimana sikap kita apabila mengetahui seorang hamba Tuhan yang munafik dan penuh intrik dalam gereja? Ya kalau kita kenal baik nasihati, kalau tidak kenal ya pindah aja cari gereja lain, kan gampang. Gitu. Ada yang suruh berdoa? Pindah di Papua. Ayo. Bapak Nabas hilang. Ya udah, Benny aja. Sebentar, Koden. Kira-kira siapa itu? Jeffrey ada? Gitu ya. Baik, mari kita. Hah? Jeffrey ada? Gimana Koden? Jeffrey. Ada dia di situ. Ah itu suruh doa. Ada. Ya udah. Ada di sini. Ya ayo doa KKR kamu. Dengar. Ayo doa KKR Jeff. Ayo Jeff, doa Jeff. Ya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh kembali belajar, yaitu untuk memindahkan firman itu ke dalam hidup kami. Memang sudah saatnya ya Tuhan, firman-Mu itu bekerja nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu bukan kami kuasai, tetapi firman-Mu yang menguasai. Amin. Ya Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu terus di dalam kehidupan kami, terus mempengaruhi hidup kami. Kami berada ya Tuhan, baik saat kami duduk, berdiri, berjalan. Amin. Benar Tuhan. Itu ya terus menguasai kehidupan kami. Kami berdoa bila firman-Mu itu menjadi makanan-Mu, itu menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang menjadi suratan yang Ya Tuhan bagi Yesus. orang. Tuhan, kami sangat merindukan Tuhan, hidup kami boleh berjalan, yaitu bukan cuma sekedar menyembah secara ritualitas, tetapi bila kami boleh menjadi pribadi-pribadi hidup dengan Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Banyak hari-hari ini setiap kami sedang dibongkar ya Tuhan kekristenan kami ya Tuhan, supaya kami memiliki dasar yang benar. Apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sangat-sangat rindu Tuhan, agar bangunan-bangunan yang selama ini dasarnya salah Tuhan. Ya Tuhan, kami diberkati. Paradigma kami,
sehingga kami boleh menjadi seperti yang benar-benar Engkau mau, kekristenan yang sejati, benar-benar pengikut Kristus yang sungguh-sungguh seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran akan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, mampukan, celihkan terus ya Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran ini betul-betul menjadi hidup kami, menggerakkan kehidupan kami. Terima kasih juga buat sebuah pemahaman yang sederhana, bahwa hidup dengan firman adalah merenungkan firman itu. Oh Tuhan Yesus, bukan hanya membaca dan membaca dan membaca Tuhan, bahkan mungkin berkali-kali, berulang kali kami membacanya, tetapi tidak ada yang mengharuhi hidup kami. Tolong kami ya Bapa, semua hari ini firman itu hidup. Firman-Mu itu betul-betul, oh Tuhan Yesus, menjadi sesuatu yang nutrisi di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, buang segala sesuatu yang tidak berkenan, baik dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan gereja Tuhan, sehingga semakin dimurnikan hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menolong setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati Papa Daniel, kami percaya hikmat marifat yang Tuhan sudah berikan oleh hamba-Mu. Terus Tuhan Yesus Kristus membersihkan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar bersih oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, juga buat SK, buat teman-teman, buat community, semuanya makin diberkati dan menjadi berkat. Amin. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akan akhiri acara pada saat siang hari ini. Terpujilah Tuhan dulu, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Gode, makasih Pak Jeff. Sama-sama. Nanti sore ya, kalau mau ikut lagi belajar, ya saya akan Zoom jam 18.30 WIB. Nanti sore 18.30 WIB. Kita belajar lagi. Oke. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa.